Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Orang bijak mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan di dalam memilih suatu pilihan. Pilihan yang kita tentukan menggambarkan atau menjadi harapan seperti apa kita ingin menjadi. Tetapi jangan biarkan ketakutan untuk mengambil keputusan meraja di hati kita hingga akhirnya kita enggan melangkah untuk melakukan sebuah perubahan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, kami mohon, kasihanilah kami demi permohonan Santa Agatha, perawan dan martir. Ia senantiasa berkenan di hatimu karena tetap setia sampai mati dan selalu hidup murni. Bantulah kami di dalam persiarahan untuk takut terhadap-Mu, berani menolak perbuatan dosa, dan berani untuk setia di dalam persiaran hidup kami dengan apa yang kami imani. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama dalam surat kepada orang Ibrani, kita diajak hendaknya sebagai manusia yang beriman berbuat baik kepada sesama karena kita sendiri sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Jangan biarkan zona nyaman kita mematikan daya kreatif kita. Jangan perasaan insecure membuat kita akhirnya tidak mau berbagi, tidak mau peduli dengan sesama kita. Belajarlah dari Santa Agatha, perawan dan martir. Ia peduli pada namanya kesetiaan. Setia berarti kita pun mau untuk memikul tanggung jawab kita sebagai manusia yang mesti juga memperhatikan sesama kita. Jangan kita akhirnya karena perasaan insecure, merasa mencari zona nyaman, kita diperbudak oleh apa yang kita miliki. Kita menjadi budak dari uang atau materi yang ada di dalam hidup kita. Beranikah kita belajar untuk memilih sesuatu yang lebih mampu mengubah dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menyapa Tuhan serta menjadi tanda kehadiran Tuhan kepada sesama kita. Di dalam Injil Markus hari ini dikisahkan bagaimana Herodes karena ketakutannya, karena sumpah serapahnya, ia mengorbankan orang yang ia kagumi. Ia memenggal orang yang ia sangat hargai, hormati, Yohanes. Dari kisah ini kita semua mestinya sadar, seringkali hanya karena kekuasaan kita melupakan persaudaraan. Seringkali hanya karena kekuasaan kita lupa rasa nasionalisme kita sebagai satu bangsa, satu bahasa, yakni Indonesia. Seringkali karena kekuasaan dan legalitas di dalam agama kita melupakan di mana kita tinggal. Semangat nasionalisme dibungkus dengan seolah-olah kesucian di dalam agama. Beranikah kita sebagai orang beriman bukan mengenakan atribut agama untuk melegalkan suatu kekuasaan, suatu jabatan, sesuatu pengaruh? Beranikah kita belajar untuk lebih bersikap nasionalisme kita? Dengan kita memilih semangat patriotik di dalam diri kita, maka kita pun sudah menentukan harapan dan masa depan yang cerah di dalam bangsa kita.
di dalam hidup bernegara kita. Mari kita belajar, jangan sampai hanya karena sumpah serapah kita menjual kesetiaan orang beriman hanya karena kita ingin dipandang di dalam agama kita. Karena hidup beriman bukan masalah identitas agama, tetapi identitas jati diri sebagai orang beriman yang berani menghadirkan kasih Allah. Dia tidak mudah mengucapkan sumpah serapah, atau ia tidak mudah membuat keputusan yang bodoh hanya karena malu, hanya karena ditinggalkan orang-orang yang senang mendukung di dalam perbuatan tidak benarnya. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, orang bijak selalu mengatakan pilihan yang kita ambil mencerminkan harapan apa yang ingin kita bentuk, harapan apa yang kita ingin hadirkan di dalam persiaran hidup kita. Hidup adalah sebuah perjalanan di dalam memilih. Tinggal bagaimana kita memilih hidup kita, bagaimana kita ingin menjadi. Beranikah kita sebagai orang beriman, berani tetap setia pada pewartaan kasih Allah, berani menggugah sesuatu yang salah demi sebuah penerangan karena kebenaran. Mari kita berani untuk terlibat dengan hadir secara nyata, sehingga kita tidak mudah termakan oleh hoaks, berita-berita bohong, atau dinamika yang mungkin memojokkan kita. Beranikah kita terus belajar untuk menjadi orang beriman yang tetap setia mewartakan kasih Allah. Belajarlah dari Santa Agatha yang selalu setia dan menjaga kemurnian hatinya, karena dia ingin membentuk harapannya menjadi nyata, yakni kebahagiaan abadi di surga. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan biarkan rasa nyaman mematikan kreativitas kita. Mari kita mengasihi dengan hadir, melihat, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Jangan hanya bisanya menuntut, mengkritik, tetapi beranilah memberi solusi demi kebaikan bersama. Dengan demikian kita akan menjadi terlibat, dan keterlibatan kita akan menjadi berkat, baik di dalam hidup menggereja, bermasyarakat, maupun bernegara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.